Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunia-Nya seorang hamba dapat dekat dan mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang suratul Qiyamah, tentang surat Al-Qiyamah, sebuah surat yang syarat dengan pencerahan agar manusia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Di ayat ke-20 dan 21 Allah menyebutkan tentang kondisi kebanyakan manusia. Allah mengatakan, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Kalian itu, kata Allah, benar-benar mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Dan umat Nabi SAW yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata cobaan dan godaannya adalah harta dunia. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, harta. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan hal itu berlangsung dan terus menerus. Jadi kecintaan sama dunia ini bukan sesuatu yang lampau kemudian selesai, tapi ternyata kondisi itu adalah kondisi yang berkesinambungan. Hari ini mungkin kita bertambah imannya sehingga kita memandang kepada dunia dengan remeh. Tapi besok belum tentu. Lusa belum tentu. Yashibu ibnu Adam. Kata Nabi SAW, anaknya Adam menjadi tua, berubat, dan melemah fisiknya. Wa yabqa ithnan. Dan ada dua hal yang tetap muda di dirinya, yang bertambah umurnya tidak mengurangi hal ini. Apa dua hal itu? Al-hirsu wal amal. Ambisi dan angan-angan. Ambisi dunia dan angan-angan dunia. Padahal dunia ini akan berakhir. Dan dia sebagai manusia memiliki waktu yang sudah dibatasi. Seperti orang yang dikatakan kepadanya tatkala dia tinggal di hotel bintang 5 atau bintang 7, dia kasih tahu check out jam sekian. Hari ini waktumu hanya 5 hari. Check out jam sekian. Informasi ini membuat sang penghuni akan bersiap siaga kalau aku nggak lama di sini. Kita sering mendengarkan ungkapan, ya hidup di dunia hanya sementara. Nah, tapi terkadang keyakinan itu hilang, pergi tatkala kita terfitnah dengan dunia.
kita akan menggunakan semua energi kita akan berlari, berburu dunia, padahal tahu-tahu berhenti langkah kita, ternyata waktu kita udah habis. Kalau ada hitungan mundur, setiap orang yang umurnya bertambah, ingat waktumu berkurang. Bukan bertambah umurmu, tapi waktumu berkurang. Maka kecintaan kepada dunia dan mengabaikan akhirat membuat manusia sengsara dan menderita. Sampai Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, apa yang akan terjadi sama dia? Ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wa syattata alai syamlah, urusannya diruwetkan, dicerai-beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar buat dia. Ya segitu rezeki, itu yang akan datang kepadamu. Tapi dia tersiksa dengan ambisi dan usaha yang tidak mengenal waktu terkadang. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam jiwanya. Dan urusannya dikumpuli sehingga sederhana, urusan dia nggak ruwet. Dan dunia akan diantarkan kepada dia dengan hina. Ahibati fillah, setelah Allah menjelaskan tentang nikmat akhirat, di mana manusia akan melihat Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata ada manusia-manusia yang tidak nikmat hidupnya kelak, walaupun di dunia hidup bergelimang harta dan penuh dengan kesenangan. Apa yang akan terjadi? Kita akan baca bagaimana tatkala ruh yang menempel dengan jiwa, yang menggerakkan otak, hati, menggerakkan fisik, membuat manusia bisa menangis dan tertawa, bagaimana tatkala ruh itu harus berpisah dengan tubuh. Nabi SAW menyebutnya hadimul ladzat, pemutus, penghancur segala kelezatan. Nah, tafadhali dibaca ayatnya, di ayat 26. Tafadhali. Bismillah, lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullah ta'ala. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengajarkan salat. Tapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Waktunya kapan? Berbeda-beda. Tapi Rasul SAW menyampaikan bahwa a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit di antara mereka yang melewatin umur 70 tahun. Ada, tapi sedikit. Bahkan kalau bicara kematian, tak pandang umur. Anak-anak muda, banyak yang mati sebelum orang tuanya. Bahkan tidak sedikit kakek yang menguburkan cucunya. Namun terkadang manusia lupa dengan kematian. Kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur? Fa'innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Manusia banyak berangkat ke pasar. Dia akan ingat dunia. Di rumahnya dia ingat dunia. Di jalanan dia ingat dunia. Maka mampirlah ke kuburan untuk mengingat akhirat. Karena tatkala seorang mengingat kematian, kemudian dia mengingat akhirat, hal itu akan menjadi motivasi kuat untuk dirinya dalam ketaatan, mensegerakan taubat dan ridha dengan apa yang Allah berikan. Orang kalau ingat bahwasanya semua akan berakhir, ada apa aku capek-capek? Aku harus mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya untuk aku bawa ke akhirat. Kenapa? Karena aku di sini nggak lama. Baik, silahkan dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaan sekarat dan berbagai hal mengerikan yang menyertainya. Mudah-mudahan waktu itu Allah memberikan keteguhan kepada kita dengan ucapan yang teguh kuat. Allah berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi." Sekali-kali jangan apabila napas telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau kita menempatkan kata kalla sebagai penolakan, maka hal itu artinya, di sana, wahai anak Adam, engkau tidak akan dapat mendustakan apa yang engkau beritahukan. Bahkan semuanya itu akan tampak dengan jelas di depan matamu.
Adapun jika kata itu kita artikan yang sebenarnya, maka maksudnya tampak jelas, yaitu sungguh jika napas sudah sampai di tenggorokan. Dengan kata lain, jika nyawamu telah terlepas dari ragamu dan sudah sampai di tenggorokanmu. Lanjutkan. Adapun kata terakhir dalam penggalan ayat ini, at-taraqi, ia merupakan jamak dari kata tarquwah, yaitu tulang yang terdapat di bagian bahu yang menghubungkan tulang dada dan tulang bahu. Barakallahu fikum. Ya, kalau di terjemahannya disebutkan kerongkongannya. Sebenarnya turquwah itu tulang yang di sini ya. Yang di kanan kiri kita ya, kalau lihat ada tulang. Ya, ada dua nih, kanan kiri. Nah, ketemunya di sini. Nah, disinilah kerongkongan itu ya. Turquwah itu adalah tulang yang di sini. Jadi kita tahu ruh ini dicabut dari atas. Prosesnya tentunya dari bawah. Bagaimana ruh ini? Nggak tahu kita. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada manusia tentang ruh sedikit sekali. Kita tidak melihat ruh itu. Warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita tidak bisa menyentuh itu ruh. Tapi dengan ruh itu kita bisa menyentuh. Anda bisa ambil pulpen ini karena ada ruh. Tubuh kita jadi hangat. Mata Anda bisa membuka, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar. Tapi ketika ruh itu pergi, ada dua kondisi. Kondisi orang tidur, ruhnya pergi. Tapi tidak pergi total. Namun ruh itu tidak mendengar, tidak melihat. Bahkan dia melihat sesuatu yang lain, mendengarkan sesuatu yang lain dalam mimpinya. Yang kedua, perpisahan fisik dengan ruh ketika mati. Dan itu menyakitkan jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sekarat itu kondisi sakau atau mabuk. Orang itu bisa sakau atau mabuk ya, karena minuman, karena sabu, karena narkoba, atau karena sakit yang parah sehingga dia tidak sadar. Menyakitkan sekali. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melihat begitu sulitnya Nabi menghadapi kematian itu. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa ruh orang beriman itu keluar dari jasadnya seperti air yang keluar dari teku. Ya, seperti ini seharusnya ruh itu. Tapi ternyata perpisahan itu tetap menyakitkan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fala akrah shiddatal maut li ahadin abada ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setelah Aisyah melihat kondisi Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak lagi membenci kondisi orang yang sulit matinya dan merasakan sakit ketika proses pencabutan nyawa. Kenapa? Karena mudahnya dicabut nyawa seseorang, tahu-tahu mati, bukan pertanda dia husnul khatimah. Orang mati ketika tidur bukan pertanda dia husnul khatimah. Terus yang menjadikan tanda husnul khatimah, dia mati dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan bahwa di hadis
berkaitan dengan sekaratul maut yang dihadapi Nabi SAW menunjukkan bahwa dahsyatnya proses pencabutan nyawa seseorang tidak menunjukkan akan kurangnya kedudukan dia. Enggak. Balil mu'min imma ziyada fi hasanatihi wa imma takfirun fi lisayiati. Untuk orang beriman boleh jadi itu menambah kebaikan dia atau menghapuskan dosa-dosa dia. Kadang-kala ada orang lihat orang kafir mati, tidur mati. Kok enak sekali? Tetap dia merasakan sakit. Walaupun orang yang di sekitarnya tidak merasakan hal itu. Dan ketika nyawa sudah sampai turkuah ini ya, lewat kerongkongan sini mau pergi, kakinya sudah dingin, lututnya juga seperti itu. Orang yang pernah mendampingi orang meninggal dunia akan tahu hal itu. Apa yang akan dilakukan saat itu? Nah, silakan dilanjutkan. Waqila man raqa, dan dikatakan siapakah yang dapat menyembuhkan? Ikrimah menceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni siapakah yang hendak meruqyah, seperti demikian pula yang disampaikan oleh Abu Qilabah. Waqila man raqa, dan dikatakan siapakah yang dapat menyembuhkan? Yang dimaksud adalah siapakah dari kalangan dokter atau ahli medis yang dapat menyembuhkan. Dan dari Ibnu Abbas, waqila man raqa, dan dikatakan siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Boleh juga disebutkan dengan pertanyaan. Siapakah yang meruqyah rohnya? Malaikat pemberi rahmat ataukah malaikat pemberi azab? Berdasarkan hal tersebut, hal ini termasuk ungkapan malaikat. Barakallahu fikum. Iya, Afwan, sebelum kita menjelaskan hal ini, ada dua makna dari raq. Raqin boleh jadi dari raqa yarqa, yang artinya meruqyah, atau raqiya yarqi, yang artinya membawa ke atas atau mengangkatnya. Jadi disebutkan di sini ungkapan malaikat. Nah, ungkapan malaikat dikatakan, dan dari Ibnu Abbas, waqila man raq, boleh juga disebutkan dengan pertanyaan siapakah yang membawa ruhnya ke atas. Yang membawa ruhnya ke atas. Apakah malaikat pemberi rahmat ataukah malaikat pemberi azab? Jadi ingat, ada dua makna di sini. Raqiya yarqi yang artinya naik ke atas, atau raqa yarqa yang artinya meruqyah. Kira-kira seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Taibah. Jadi ketika ruh sudah sampai tadi ke tulang yang di ujung sini, melewatin kerongkongan, orang kebingungan sudah. Keluarganya akan mengatakan man raq, siapa yang bisa meruqyah? Seakan-akan medis sudah nggak bisa. Kita perlu pengobatan alternatif. Atau yang terjadi di medis pun, ketika ada orang sudah sampai ke kerongkongannya, dia bawa alat pengejut. Dia kejutkan supaya nggak mati nih orang. Tapi kalau sudah waktunya, nggak ada sudah. Dan malaikat-malaikat rahmat atau malaikat-malaikat azab itu akan menanti ruh ini keluar. Sebagaimana di hadis Al-Bara' bin Azib, kalau yang meninggal ini orang beriman dan bertakwa kepada Allah, malaikat rahmat membawa kafan dari langit. Yang kafan itu digunakan untuk membungkus ruhnya. Kalau kafan yang di dunia untuk membungkus tubuhnya, kalau kafan yang dibawa oleh malaikat untuk membungkus ruhnya.
Maka dikatakan siapa yang mau membungkus dan membawanya. Ini kondisi yang sangat menakutkan. Kalau sudah waktunya tiba, Allah mengatakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tidak akan mengundur jiwa kalau sudah datang waktunya. Nggak bakal. Selesai, berangkat sudah. 1000 dokter didatangkan, 1000 ahli ruqyah diminta untuk meruqyah. Tatkala sudah waktunya pergi. Makanya dikatakan bahwasanya yang tidak ada obatnya itu, semua penyakit itu ada obatnya, kecuali mati. Ya, kalau kau sakit kepala, kau sakit ini, sakit itu, masih ada kesempatan untuk diobatin. Tapi kalau mati, man raq, siapa yang bisa menyembuhkannya? Nggak ada. Karena ruh sudah berpisah. Oleh karena itu, ketika ruh sudah sampai ke kerongkongan, lalu orang ini bertobat kepada Allah Azza wa Jal, nggak diterima. Dan pada saat itu dia melihat, Allah menampakkan kepadanya apa yang tidak dilihat oleh keluarganya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Masih juga dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis dengan betis. Yang dimaksud ialah bertaut padanya dunia dan akhirat. Sedangkan Ikrimah mengemukakan wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis dengan betis. Maknanya di sini adalah bertemunya perkara besar dengan perkara besar. Masih mengenai firman-Nya, wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis dengan betis. Al-Hasan Al-Basri berkata, keduanya tidak lain adalah kedua betismu ketika bertautan. Dan dalam sebuah riwayat darinya, kedua kakinya mati sehingga tidak bisa membawa dirinya, di mana dia biasa melakukan perjalanan dengan menggunakan keduanya. Itu pula yang dikatakan oleh As-Suddi dari Abu Malik rahimahullah dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan, yaitu balutan keduanya di dalam kafan. Barakallahu fikum. Iya, ada satu ayat yang tidak disebutkan di sini. Ayat apa? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia mengira bahwa itulah perpisahan. Orang karena biasa hidup, biasa merasakan semuanya, tahu-tahu ruh itu dicabutnya. Dan dia yakin itu adalah perpisahan dengan keluarganya, perpisahan dengan jabatannya, perpisahan dengan semua kesuksesan yang dia raih. Itu perpisahan ruh dengan tubuhnya. Maka disebutkan kemudian wal taffatis saqu bis-saq. Bagaimana betis berjumpa dengan betis. Betis dengan betis tertaut, jamaah. Nggak bisa lagi dia berjalan, nggak bisa lagi dia memopoh atau membawa badannya. Betis sama betis itu ketemu sudah. Ruh itu udah melewatin betis sampai ke paha. Maka biasanya orang kalau sudah proses dicabut nyawanya, kakinya dingin sekali. Dingin, kemudian betisnya dingin. Terus, kemudian dia pergi. Dan ini sesuatu yang menyakitkan. Dan ingat Nabi SAW menyebutkan kematian itu ada sekarat. Orang-orang yang kafir, tatkala mereka dicabut nyawanya, Allah berfirman di surat Al-Anfal. Coba. Di surat Al-Anfal ayat 50. Bagaimana orang kafir ini tidak mau keluar ruhnya dari tubuh.
Surat Al-Anfal ayat 50. Nah, silahkan dibaca. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Barakallahu fi. Wa na'udzu billahi minan nar. Dipukulin mereka supaya keluar. Kalau di ayat Al-An'am 93 Allah mengatakan akhriju anfusakum. Para malaikat memukul mereka dengan tangannya mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia tahu dia akan diazab. Malaikat memaksa mereka keluar. Berbeda dengan orang beriman, disuruh keluar, tapi tetap sakit. Kalau orang-orang kafir nggak mau keluar, sehingga seperti ya kawat besi berduri yang ada di dalam kulit wol yang basah kemudian ditarik, mereka kesakitan. Tentunya di situ mereka menyesal, tapi nggak ada gunanya. Lanjutkan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau, yakni tempat kembali. Allah berfirman dalam ayat yang lain, tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Quran Surah Al-An'am ayat 62. Barakallahu fiik. Setelah dicabut nyawanya, dibawa kemana nyawa ini? Maka dibawa kepada Allah, dan kelak pada hari kiamat akan dikembalikan ke ruhnya, kemudian dia digiring menuju ke padang mahsyar untuk mendapatkan balasan atas setiap amalan yang dia kerjakan. Dan Allah akan menghisap dengan cepat. Maka ahibati fillah, tatkala seorang hamba tahu dia akan dibawa ke mahkamah, dia udah dapat surat nih, panggilan dari pengadilan, panggilan dari kepolisian. Bagaimana perasaan dia ketika mendapatkan panggilan itu, dan dia tahu dia salah. Kalau orang yang benar dipanggil nggak ada masalah, walaupun dia tetap ada apa nih dipanggil-panggil. Ini orang digiring setelah dikeluarkan dari tubuhnya, roh itu nanti dikembalikan lalu digiring, dan dia tahu dengan semua pekerjaan dia. Dan itu yang kita baca di awal-awal surat Al-Qiyamah ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia lebih tahu dengan kondisi dirinya, dengan dosa-dosa, dengan amalan yang dia lakukan. Maka dia akan digiring menuju kepada Allah. I'mal ma syi'ta. Jibril berpesan kepada Nabi SAW, I'mal ma syi'ta. Berbuatlah semaumu. Fa'innaka madziyun bih. Engkau pasti akan dibalas. Pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, lanjutkan. Firman Allah Jalla wa'ala,
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi dia mendustakan Rasul dan berpaling. Ini adalah pemberitahuan tentang orang kafir yang ketika di dunia dia mendustakan kebenaran dengan hatinya dan enggan untuk beramal dengan anggota tubuhnya, sehingga tidak ada kebaikan dalam dirinya baik lahir maupun batin. Allahu Akbar. Naam. Ini orang nggak membenarkan Rasul dan Al-Quran. Dia juga tidak mau sholat. Yang dia lakukan malah mendustakan Rasul dan berpaling. Ayat ini digunakan oleh sebagian para ulama bahwasanya orang-orang kafir itu tetap dituntut dengan hukum-hukum Islam. Dia tetap akan dihisab. Kenapa dia nggak sholat? Kan dia kafir, iya. Seharusnya dia sholat kan. Gara-gara kafir dia nggak sholat. Maka kelak dia akan dihisab karena meninggalkan sholat. Dia nggak puasa. Memang dunia ini surga buat orang-orang kafir. Dia nggak puasa, dia nggak sholat, dia nggak haji. Tapi ingat, engkau akan dihisab dengan semuanya. Berapa umurmu yang diberi, berapa nikmat yang Allah turunkan kepadamu, dan berapa lama engkau nggak sholat dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang ada mendustakan dan berpaling. Nah, lanjutkan. Maka Allah pun berfirman, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi dia mendustakan Rasul dan berpaling. Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak, yakni gembira, angkuh, sombong, dan malas, tidak mempunyai gairah dan tidak juga mau beramal. Penafsiran yang demikian itu sebagaimana firman-Nya sebagai berikut. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 31. Nah, lanjutkan. Ad-Dhahhak menceritakan dari Ibnu Abbas, "Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta." Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak. Maknanya ialah menyombongkan diri. Barakallahu fiik. Ini orang keras kepala dan sombong. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa yang mengantarkan seorang kepada kesombongan itu adalah kemewahan. Maka kenapa Nabi SAW menyebutkan al-badada minal iman, hidup sederhana, biasa-biasa aja, itu termasuk keimanan. Karena kalau orang itu biasa dengan kemewahan, oke, dia beli halal dan dia punya duitnya, tapi kebiasaan itu kadang-kala membuat dia jadi angkuh, sulit untuk menerima kebenaran. Di surat Iqra Allah mengatakan, surat Al-Alaq ya, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia merasa dia nggak butuh, dia cukup udah. Maka di sini disebutkan ini orang sudah keras kepala, sudah salah, sudah tidak mau menerima kebenaran, tambah lagi berlagak, sombong lagi. Maka orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk karena kesombongan dia. Nah, lanjutkan. Qatadah dan Zaid bin Aslam mengutarakan, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Ini termasuk intimidasi sekaligus ancaman keras dari Allah bagi orang kafir yang sombong di dalam langkahnya.
Dengan kata lain, silakan engkau berjalan seperti ini karena engkau memang telah kafir kepada Al-Khaliq, Rabb penciptamu. Sebagaimana kondisi seperti ini juga bisa diucapkan dengan nada mengintimidasi dan mengancam. Seperti misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan lafaz Dhaqa innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 49. Naam. Ini orang yang sombong, yang congkak diancam sama Allah Azza wa Jalla. Oke, kau mau bersenang-senang sekarang, tapi ingat kecelakaan atas diri. Dan kecelakaan itu dekat. Gara-gara apa engkau menderita dan celaka tadi? Sok jagoan, sok punya harta, congkak dan sombong, merendahkan orang lain. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang sombong, apa kata beliau? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran dan engkau meremehkan orang. Maka kecelakaan itu dekat, tinggal nunggu waktu. Dan kita tahu waktu terus berjalan. Bagaimana dengan kondisi manusia ini? Kok nggak sadar-sadar ya? Kita melihat ada 8 miliar mungkin manusia saat ini yang tidak mempedulikan agama, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh mereka dalam kehidupan dunia ini? Nah, lanjutkan. Firman Allah Jalla Jalaluh, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? As-Suddi berkata ihwal ayat ini, yakni tidak dibangkitkan. Sementara itu, Mujahid, Asy-Syafi'i, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslan menerangkan tentangnya, yakni tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Secara lahiriah, ayat tersebut mencakup kedua keadaan tersebut, dan yang dimaksudkan di sini adalah penetapan adanya kebangkitan dan juga penolakan terhadap orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan orang-orang yang melakukan penyimpangan. Orang-orang bodoh lagi membangkang. Barakallahu fikum. Ya, manusia yang tadi sombong, congkak, tidak mau menerima kebenaran, keras kepala, maka Allah ingatkan dia. Ayahsabul insan. Kau itu insan, kau itu bukan Tuhan. Kau itu manusia yang dilahirkan oleh manusia yang sebelumnya. Engkau mengira bahwa engkau tidak akan dibangkitkan. Nggak ada ceritanya hari akhir. Engkau mengira bahwa kehidupan dunia ya udah selesai, mati dikubur selesai, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Memang kita hadir ke muka bumi ini tanpa proposal yang diajukan, tapi Allah menciptakan kita, menciptakan untuk kita dan dari kita. Namun manusia kadang-kala tidak mau bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan sebagian manusia sibuk menyembah berhala dan patung-patung yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Tapi Allah mengingatkan penciptaan manusia agar dia sadar dan berhenti angkuh dan congkak. Engkau itu dari apa sih? Oke, engkau sekarang memiliki jabatan yang tinggi, engkau jenderal bintang 4 mungkin, kalau engkau presiden, engkau memiliki segala privilege yang diberikan kepadamu. Engkau itu dari apa sebenarnya? Kau makhluk apa? Karena orang tatkala tahu sama dirinya, biasanya dia akan sadar. Makanya orang-orang yang disebut OKB, orang kaya baru, kadang-kadang dia jadi sombong, meremehkan orang lain, karena dia tidak ingat dengan posisi dia dulu. Engkau itu dari apa? Kok sekarang kau sukses? Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
seraya berdalil tentang pembangkitan makhluk dengan penciptaan pertama, di mana Allah berfirman, "Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna." Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan? Maksud atau pengertian ayat tersebut bisa disamakan dengan redaksi pertanyaan ini. Bukankah manusia itu hanya berasal dari air mani yang lemah dan hina yang dituang dan ditumpahkan dari tulang rusuk ke dalam rahim? Barakallahu fikum. Oke. Kalau manusia mengira bagaimana bisa dibangkitkan lagi yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi debu, ada yang dibakar, ditebarin. Bagaimana? Kok bisa ini dibangkitkan lagi? Loh, engkau dari apa dulu? Engkau dari air mani yang belum ada wujud manusianya. Proses menjadi tulang itu masih lama. Engkau dari air mani. Nggak percaya dengan hari akhir, atau enggak engkau anggap itu sesuatu yang sulit bagi Allah? Nggak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari air mani, Allah bisa membangkitkan manusia tatkala nanti mereka sudah mati. Nah, lanjutkan. Lantas firman-Nya, "Tsumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa." Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Maksudnya ialah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan ia selanjutnya dibentuk serta ditiupkan roh ke dalamnya, hingga akhirnya menjadi makhluk lain yang sempurna dengan anggota tubuh yang normal, laki-laki maupun perempuan, dengan izin Allah dan ketetapannya. Barakallahu fiik. Ini manusia-manusia yang tidak percaya dengan hari akhir, yang tidak beriman bahwasanya akan ada hari kebangkitan di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya kembali yang sudah menjadi tulang belulang. Engkau coba lihat proses penciptaan dirimu dari apa? Sama, dari sesuatu yang remeh, dari air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah yang nempel di rahim, kemudian tahu-tahu menjadi daging, ada tulangnya, ada rupanya, kemudian keluar. Yang menciptakan kita dengan proses ini, apa sebenarnya yang dia inginkan? Agar kita menuruti perintahnya, menjauhi larangan. Makanya kalau ada orang nggak percaya sama Tuhan, emangnya engkau menciptakan dirimu sendiri? Engkau ada tanpa ada yang menciptakan. Engkau diciptakan, engkau dikasih fasilitas. Tapi hendaklah sadar bahwa semua itu ada konsekuensinya, yaitu beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Nah, lanjutkan. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal-untha." Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Allah berfirman, "Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta." Bukankah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Yang maksudnya tidak lain adalah, bukankah Allah yang telah menciptakan makhluk yang sempurna dari air yang lemah ini, mani, mampu untuk mengembalikannya? Barakallahu fiik. Seringkali Allah menunjukkan kebesarannya. Allah memberikan contoh bahwa manusia akan dibangkitkan sebagaimana dia bangkitkan dari tidurnya. Manusia akan dibangkitkan sebagaimana Allah menurunkan hujan ke negeri yang gersang, yang mati, tahu-tahu tumbuh hijau-hijauan di sana. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang menjadikan dirimu punya akal, bisa berpikir, punya kedua kaki, punya kedua tangan? Allah Azza wa Jalla. Tapi dunia ini menyilaukan, sehingga sebagian orang memilih untuk tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Dia mungkin lebih suka bergabung dengan orang-orang yang sama seperti dia, karena memang burung itu
ala ashkaliha taqa. Dia akan duduk berhenti kepada yang mirip sama dia. Nggak ada burung gagak duduk bersamaan burung pipit umpamanya. Mereka semua punya karakter masing-masing. Maka semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla membuat kita sadar bahwa hidup ini hanya ujian dan mematikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang berkaitan dengan surat Al-Qiyamah. Semoga Allah mudahkan untuk menyempurnakan surat-surat yang lainnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali. Bismillah. Izin membacakan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh bisa saling berkomunikasi di alam barzah, Ustadz? Dan apakah waktu di alam barzah sama dengan dunia? Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fika. Yang pertama berkaitan dengan arwah. Arwah itu jamaknya ruh ya. Tadi sudah kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ketika Allah mengatakan yas'alunaka wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Berkaitan dengan apakah ruh bisa berjumpa di sana di antara mereka, boleh jadi bisa ketika Allah memperkenankan hal itu. Dan ruh orang yang mati pun bisa berjumpa dengan ruh orang yang hidup, sebagaimana orang-orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang dia lihat adalah Rasulullah SAW kalau dalam wujud yang disebutkan dengan sifat-sifat dan kriteria yang jelas. Kemudian kalau arwahnya para syuhada, Nabi SAW mengatakan arwah syuhada fi jawfi tairin khudrin. Orang yang mati syahid itu ruhnya akan ada di rongga burung-burung hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Yang dia akan pergi ke surga kemana saja dia mau. Kemudian dia akan istirahat di gantungan-gantungan yang ada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan ruh itu pun diajak bicara sama Allah Azza wa Jal, sebagaimana dikisah orang-orang yang mati ketika perang Uhud dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Nah, apakah benar ada yang namanya mati suri, Ustadz? Dan jika betul, apakah orang yang mati suri itu juga merasakan sakaratul maut? Jazakumullah khairan, Ustadz. Ana kepingin tahu apa sih definisi mati suri. Mati suri. Nah, iya disebutkan, coba ditampilkan mati suri, dicari. Nah, disebutkan di sini kok mati suri itu. Nah, ketika seorang dinyatakan meninggal dunia, tidak ada tanda kehidupan seperti denyut nadi dan napas, namun kemudian hidup kembali. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebutan Lazarus Syndrome atau autoresuscitation dan sering dikaitkan dengan near death experience. Mati suri dapat terjadi karena berbagai faktor seperti udara terperangkap selama resusitasi, efek obat yang tertunda, atau kondisi hipotermia. Nah, ketika sirkulasi darah kembali secara spontan setelah prosedur CPR dihentikan. Nah,
Hal ini menyebabkan tekanan darah meningkat sehingga darah tidak bisa mengalir ke jantung. Udara keluar, tekanan berkurang. Tapi ala kulihan, kalau dikatakan mati suri itu orang itu belum mati. Orang itu belum mati. Buktinya dia belum dikubur. Kalau dia sudah mati, maka nyawanya itu pergi dan tidak kembali. Proses yang disebutkan tadi, mungkin ada banyak definisi yang Anda juga nggak paham ya. Tapi yang jelas, Allah menyebutkan kondisi ruh manusia itu. Ada kondisi dia mati, ada kondisi dia tidur. Mungkin bisa dibaca firman Allah Azza wa Jal di surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Nah, coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Barakallahu fiik. Jadi jelas di ayat ini ada dua kondisi di mana ruh itu ketika tidur itu juga dipegang sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia waktunya mati nggak akan kembali ruhnya. Kalau waktunya mati, ya orang itu akan dicabut nyawanya dan nyawanya tidak akan kembali. Maka kalau dikatakan orang mati suri, dia belum mati. Karena ruhnya kembali. Prosesnya seperti orang tidur. Yang dia akan bermimpi di sana. Dia akan memiliki pengalaman yang macam-macam. Dan boleh jadi mimpinya benar, boleh jadi mimpinya salah. Mimpi itu boleh jadi bunga tidur yang tidak ada takwilnya. Boleh jadi mimpi dari syaitan. Jadi intinya kalau dikatakan orang yang mati suri, ya dia belum mati karena buktinya ruhnya balik seperti orang yang tidur. Tapi ini lama, ada orang yang koma dan ada orang yang tidur. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Dunia sudah berubah. Mereka baru bangun. Dan ketika mereka bangun ya biasa aja mereka. Karena memang orang yang tidur tidak merasakan kehidupan. Dia mengatakan berapa lama kita tidur? Qala yauman au ba'da yaum. Sehari atau sebagian hari. Mereka nggak tahu, mereka nggak pegang jam. Mereka nggak punya kalender. Mereka hanya punya uang. Maka akhirnya diutus salah satu di antara mereka untuk beli makanan dan ternyata uang itu sudah nggak laku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, lanjutkan. Tafadhal. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanda-tanda husnul khatimah jika seseorang itu meninggal setelah melewati masa koma sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat? Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, iya, kalau bicara husnul khatimah adalah penutup yang baik. Artinya ketika orang ini matinya dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggal dunia setelah itu, yang dulunya dia nggak sholat kemudian dia sholat, yang dulunya dia nggak puasa kemudian dia puasa, lalu dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla,
Boleh jadi dia memang tidak sempat membaca la ilaha illallah karena dia mati dalam kondisi tidur atau matinya mendadak. Tapi kalau mati dalam kondisi melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, orang yang kena serangan jantung tahu-tahu mati, dia matinya sedang main bola, tapi dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, dan memang matinya belum masuk waktu sholat, atau dia main setelah sholat asar, nunggu maghrib, tahu-tahu dia meninggal dunia di lapangan bola. Kalau dia orang yang taat, insya Allah matinya husnul khatimah. Dan kondisinya bukan kondisi berbuat dosa. Apalagi kalau kondisinya sedang berbuat ketaatan. Walaupun tadi dia mungkin tidak mengatakan la ilaha illallah. Yang mengatakan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu janji. Terus Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkini orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Berarti ada kondisi orang kelihatan mau mati, walaupun belum tentu dia mati. Udah kita talkini ternyata sehat, besok masih kerja, aman, bertahun-tahun kemudian datang waktunya kemudian dia meninggal dunia. Jadi tidak harus orang itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah lalu disebut dia husnul khatimah. Tapi orang yang meninggal membaca la ilaha illallah tentunya insya Allah dia husnul khatimah. Tapi kalau orang meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dilihat bagaimana kondisi kematian dia, kondisi dirinya, dan ketika dia meninggal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses ruh kembali ke jasad saat kebangkitan, Ustadz? Apakah dalam bentuk jasad dunia atau bentuk baru sesuai amalnya? Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Kita tahu bahwasanya kondisi orang-orang kelak pada hari kiamat itu akan dikembalikan seperti semula dia. Jadi ruh itu akan kembali ke jasadnya, yang tentunya orang-orang nanti di padang mahsyar itu semua sesuai dengan amalannya. Nanti yang ahlul jannah akan setinggi Nabi Adam alaihi salam, setinggi Nabi Adam 60 hasta. Kemudian bagaimana dia lebarnya 7 hasta, umurnya 33 tahun. Itu mereka nanti yang masuk surga. Yang masuk neraka akan lebih besar lagi tubuhnya, di mana giginya orang kafir itu seperti Uhud. Kalau nggak salah dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu, seperti Uhud. Ketika dia nanti masuk neraka, kenapa? Agar disiksanya semakin menyakitkan. Semut, kita tahu semut ya. Semut itu kalau jatuh dari atas ke bawah, dia nggak sakit, dia jalan lagi. Cicak pun kalau dari atas atau jatuh ke bawah, dia langsung bisa berlari. Kucing masih bisa. Kalau kita lihat proses supaya kita bisa memahami bagaimana siksaan itu dengan kondisi tubuh semakin besar semakin tersiksa. Kalau kita lempar kucing bawa dengan jarak 3 meter, dengan kita melempar gajah ke bawah, maka lebih menyakitkan. Jadi kondisinya dikembalikannya ruh itu kepada jasad manusia yang sudah baru. Maka kata Nabi SAW, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Artinya ketika dia hidup, dia mati, mungkin berbeda ketika dia mati. Dia sudah sunat, dia sudah tua, tapi nanti tidak. Kalau bicara mereka akan sesuai dengan amalnya, nah,
Semua sesuai dengan amalannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ketika orang-orang kafir ini yang berpaling dari peringatan Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang berpaling dari peringatan Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kok engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Dulu aku bisa ngelihat. Itu sebagai hukuman sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang sombong akan dikeluarkan dari kuburnya kecil-kecil jemaah, wujudnya manusia, amthalad dzar, seperti semut. Dia melihat orang-orang besar-besar yang bakal menginjak dia. Dia ketakutan dan merasa hina. Itu beberapa kondisi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai istri dan 4 orang anak. Dan saya sudah mengenal sunnah sudah 4 tahun. Tapi tugas saya adalah membimbing dan mengajak istri untuk ikut saya sesuai sunnah. Tapi ajakan saya selama ini tidak pernah didengar dan dibantah selalu. Apakah saya harus bersabar untuk ini semua? Saya takut tidak ada umur dan istri saya belum taubat juga, karena istri adalah tanggung jawab suami. Apakah saya harus menceraikan istri saya? Apa saya harus terus bersabar membimbing istri? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ada perkara-perkara yang bisa ditoleransi dan harus ditoleransi. Di mana seorang suami dituntut untuk bersabar menghadapi istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang patut dan baik. Fa in karihtuhunna, kalau kalian membenci mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci, Allah menjadikan banyak kebaikan di sana. Disebutkan oleh beberapa penulis dari barat sana bahwa 69% dari masalah rumah tangga itu nggak ada solusinya. Yang perlu dilakukan adalah mengenali dan memahami serta memaklumi. Tapi ternyata ada 31% yang masalah itu harus dirubah. Ada solusinya. Nah, kalau bicara tadi punya istri mungkin yang belum mengenal sunnah, maka ada 2 pilihan dia. Dia terus bersabar mendidiknya, kalau memang dia mencintai istrinya, sehingga dia dengan perjuangan dan usaha dia, proses itu dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia boleh menceraikan. Tapi apakah menceraikan jadi solusi? Boleh jadi enggak. Akan memperkeruh masalah, memperbesar konflik. Maka tadi, kalau istrimu punya 10 kesalahan, ingat 10 kesalahan nggak bisa diselesaikan dengan 1 langkah. Maka pilihlah satu persatu yang harus diperbaiki dari istri. Istri nggak sholat, oke, sholatnya yang diperbaiki. Dari mana memperbaikinya? Dari iman. Bagaimana menguatkan keimanan dia? Karena iman itu seperti motor penggerak. Roda mobil itu bisa bergerak ketika mesinnya bergerak. Kalau nggak gerak juga. Walaupun bannya bagus, baru, tapi mesinnya nggak jalan. Maka kuatkan iman istri. Berikan pengertian kepada istri dengan cara yang baik dan patut. Dan semoga dengan itu ya istri mendapatkan hidayah dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika suatu saat memang solusinya adalah menceraikan istri, yang semoga dengan itu dia sadar, boleh jadi diceraikan.
Tapi sekali lagi, jangan bermudah-mudahan dalam menceraikan. Boleh jadi proses yang kau jalani belum baik dan sempurna. Tolong sempurnakan proses pendidikan dan pengajaran kepada istri. Berikan cinta dan kasih sayangmu. Ada perkara-perkara tadi yang seharusnya ditoleransi. Gak perlu itu dijadikan pemicu keributan. Tapi kalau ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan kewajiban yang tidak dia laksanakan, ya kadang-kadang kita harus tegas, tapi dengan kelembutan semoga dia mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, saya izin bertanya, lebih tepatnya meminta tolong dengan sangat nasihat dari Ustadz. Saya ingin menasihati ibu saya, tapi sepertinya beliau tidak akan mendengarkan saya, Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukum chattingan dengan lawan jenis dengan dalih ingin menikah, Ustadz? Keadaan ibu saya baru bercerai bulan lalu, dan tiba-tiba bertemu teman lamanya yang dulu suka dengan ibu saya. Akhirnya mereka lama-lama semakin dekat, bahkan sudah sampai teleponan, dan sering curi-curi alasan agar bisa bertemu. Keadaan si lawan masih punya istri, namun sudah lama istrinya pergi ke luar negeri, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dan qadarullah, kakek bapak dari ibu baru meninggal 2 minggu lalu. Karena alasan itu pula ibu bilang tidak ada yang bisa jadi perantara antara mereka. Mohon nasihatnya Ustadz jika berkenan dengan sebuah video dakwah agar bisa lebih mudah saya sampaikan ke ibu saya. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Di antara bentuk kebaktian kepada orang tuanya adalah menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kalau tadi dikatakan takut nggak mau dengar ya, takut nggak diterima, tugas kita itu hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya dengan metode dan cara yang begitu indah, tapi tetap ditolak. Nabi Nuh menyampaikan kepada istrinya dan kepada putranya, tapi tetap ditolak. Maka laksanakan tugasmu sebagai anak, menyampaikan kepada orang tua. Orang tua punya hak untuk menikah lagi, nggak ada masalah. Cuma yang perlu disampaikan anak kepada orang tuanya, ibu, kalau memang ibu mau menikah, tolong dengan cara yang tepat. Kalau dikatakan laki-laki itu memang mau menikah ibu, ya sudah suruh ngelamar ibu. Ibu udah kenal dia udah kenal sama ibu. Nggak perlu chattingan, nggak perlu ketemuan. Tapi yang perlu adalah segera menikah. Kalau dikatakan laki-laki itu punya istri, ya nggak ada masalah. Laki-laki itu punya istri, dia punya hak untuk menikah lebih dari satu, ya silahkan. Selama tadi dia mampu berlaku adil dan mau berlaku adil. Jadi kalau bicara bagaimana dia ditinggal sama istrinya, itu urusan dia. Tapi yang jelas, bagaimana kau menyampaikan kepada ibu, ibu kalau memang ingin menikah, suruh laki-laki itu datang. Kepada siapa? Nggak ada bapak, ada paman. Anda nggak tahu. Tadi yang tanya perempuan apa laki-laki? Laki-laki, Ustaz. Nah, laki-laki. Atau laki-laki bisa menjumpai engkau. Katakan kepada ibu, bu, biar datang dia jumpai aku. Kalau memang dia serius, ya bismillah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, anak nggak bisa jadi wali buat ibunya, tapi mungkin ada kakaknya ibu yang bisa menjadi wali. Kalau nggak, nanti mungkin ada pamannya. Seperti itu. Jadi intinya, engkau sampaikan kepada ibu, ibu, kami tidak menolak ibu mau nikah. Bahkan kami akan berbahagia insya Allah ketika ibu berbahagia. Tapi harapan kami, bu, ibu menikahnya baik-baik. Sehingga kita pun bisa baik-baik sama suami ibu. Dan semoga rumah tangga ibu tidak gagal seperti yang dahulu. Mungkin seperti itu. Artinya anak jangan menghalangi, tapi mengarahkan kepada yang
lebih baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seorang anak memiliki orang tua yang beragama Nasrani, lalu ia tidak mengucapkan selamat hari raya agama orang tuanya tersebut? Apakah anak itu berdosa bila kemudian orang tuanya marah, bahkan sampai menganggap anak itu bukan lagi anaknya? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kita ini akan masuk akhir tahun ya. Akhir tahun Masehi, di mana akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang berulang ya, tentang mengucapkan selamat Natal kepada atau mengucapkan hari raya orang-orang kafir. Islam ini sudah 1447 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di kota Madinah berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Ya, sejak awal beliau hijrah sampai tahun kelima itu masih banyak Yahudi. Kemudian beliau juga di tahun ke-7 ada kontrak kerja bersama Yahudi di Khaybar. Kemudian di masa Umar bin Khattab, Palestina, Baitul Maqdis dipegang oleh umat Islam, takluk kepada kaum muslimin, orang-orang Nasara dibebaskan beribadah di gereja-gereja mereka, salib-salib mereka juga aman. Namun subhanallah, nggak ada ceritanya sahabat mengucapkan selamat Natal kepada mereka atau selamat hari besar mereka yang berkaitan dengan peribadatan mereka. Maka bagi seorang muslim, tatkala tetangganya, keluarganya punya anak kek, beli rumah baru, sakit, ya kita ucapkan kepada mereka ucapan yang sesuai dengan kondisi mereka. Itu untuk urusan sosial, tapi untuk urusan keagamaan, lakum dinukum waliyadin. Maka hendaklah menjadi anak yang berbakti. Jadi anak berbakti ini, orang tuanya tahu anakku ini baik, anakku itu memuliakan aku sebagai ayah. Dia kasih hadiah, dia datang kepadaku, dia memijitku, dia pokoknya tunjukkan bahwasanya engkau berbakti. Ketika masuk hari Natal, katakan kepada orang tua, ayah, aku kalau boleh mengucapkan, aku akan ucapkan. Tapi memang ya, aku minta maaf. Aku doakan ayah semoga sehat dan diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga ayah rizkinya lancar. Tapi kalau untuk ucapan selamat itu aku minta maaf ayah ya. Jadi usahakan anak ini tidak diam, tapi ngomong sama orang tua. Dan semoga orang tua tahu dengan keyakinan anaknya ini, dengan masalah keyakinan orang tuanya yang berbeda. Kalau kemudian kita sudah berbuat baik kepada orang tua, lalu orang tua menganggap kita bukan anaknya, kita diusir, kita dengan durhaka, nggak ada masalah ya. Karena tatkala seorang menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, berpegang teguh dengan agamanya, dan dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya, mendampingi orang tuanya, kalaupun dia dianggap tadi sebagai anak durhaka, ya itu kan pandangan orang tua, anak itu durhaka. Padahal anak itu nggak durhaka sebenarnya. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu untuk melakukan kesyirikan yang kau nggak punya ilmunya, maka jangan taat kepada keduanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dampingilah, sahibilah orang tua dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan selalu dalam kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Seperti biasa, Ana dengan dua pertanyaan ya Ustaz. Tafadhali. Pertanyaan pertama tentang keistiqomahan ya Ustaz.
Nah, ada seseorang wanita, tadinya dia itu rajin segala ketaatan ya Ustaz ya. Tapi setelah berjalannya waktu dengan bertambahnya usia, ketaatan itu berubah Ustaz. Maksudnya dia lebih banyak mendapatkan ilmu dari media sosial dengan yang singkat-singkat ya Ustaz ya, kajian-kajian singkat. Itu gimana ya Ustaz? Apakah termasuk kategori istiqomah? Masih dalam kategori istiqomah. Yang kedua mengenai nggak Afan, ada berubahnya dia seperti apa? tadinya dia baca kitab Ustadz, baca kitab terjemahan, tapi setelah berjalannya waktu dengan bertambahnya usia dia hanya melihat Mencukupkan diri dengan kajian-kajian yang singkat Ustadz. Ya, apakah masuk kategori istiqomah? Yang kedua, ada seorang perempuan, dia punya adik angkat. Adik angkatnya ini dia tinggal sendiri Ustadz ya, orang tuanya udah meninggal, tapi saudara-saudaranya semua kafir. Nah, kakak angkatnya ini sebenarnya dia tidak terlalu dikategorikan orang yang mampu Ustadz, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menolong adiknya ini. Karena adiknya yang adik dari perempuan tadi yang hanya seorang muslimah tadi, itu berusaha untuk memurtadkan lagi dia Ustadz, tapi dia berusaha untuk tetap dalam keadaan Islam. Nah, apakah dengan kakak perempuannya yang serba kekurangan ini terus mensupport dia itu adalah sesuatu yang terbaik atau gimana Ustadz? Nah, Syukur. barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan istiqamah itu. Istiqamah itu menetapi jalan kebaikan, berjuang di sana, melakukan ketaatan, menjauhi larangan, menuju kepada Allah Azza wa Jalla sampai meninggal dunia. Kalau tadi diceritakan ada seorang yang biasa ngaji kitab, kemudian dia nggak ngaji kitab, pindah, dia mungkin karena usianya ya, dia tetap belajar, dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan dia istiqamah, ya dia istiqamah, tapi ada yang dia tinggalkan. Tapi bukan berarti dia kemudian menjadi tidak taat. Dia tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi untuk bagian tadi yang dulunya dia ngaji kitab, yang datang ke masjid, mungkin dia sudah tidak lakukan. Yang ini menunjukkan, memang boleh jadi menunjukkan kepada turunnya iman dia. Kemudian dia mencukupkan diri dengan yang ringan-ringan tadi, tapi tetap dia dalam ketaatan. Beda kalau dia, kan kalau kita bicara futur, itu ada futur yang meninggalkan sunnah-sunnah tapi tetap menjaga yang wajib. Jadi futurnya masih normal, masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah kebablasan sampai melakukan yang haram, maka kondisi ini kondisi yang perlu diselamatkan dia. Jadi kalau dikatakan dia mungkin dia udah nggak ngaji kitab karena dia capek ini dan itu, tapi dia tetap berusaha untuk ngaji, ya alhamdulillah dia tetap istiqomah walaupun ada hal-hal yang seharusnya dia lakukan tapi dia tinggalkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi manusia itu ada 3. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznih. Kata Allah Azza wa Jalla, kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba pilihan. Ada yang zalim kepada dirinya sendiri, dia melakukan ketaatan tapi dia melakukan yang haram. Yang kedua muqtasid, dia mencukupkan dengan yang wajib-wajib tapi dia nggak melakukan yang haram, tapi yang sunnah-sunnah enggak. Yang ketiga, dia sabiqun bil khairat, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau tadi mungkin orang itu sudah berlomba-lomba dalam kebaikan tapi turun gitu. Dari yang awalnya dia menghafal Al-Quran, kemudian dia berhenti menghafal Quran. Walaupun kita tahu menghafal Al-Quran nggak wajib kecuali Al-Fatihah gitu, itu yang wajib gitu. Kemudian dia enggak lah, aku sudah cukup. Boleh jadi dia turun tuh ke derajat muqtasid, bukan sabiqun bil khairat. Kalau tadi dikatakan ada orang yang peduli sama adik angkatnya, yang
yang mu'allaf atau yang masuk Islam sedangkan keluarganya semuanya murtad, ya, dia berusaha untuk membantu dia. Dan inilah yang seharusnya dilakukan muslim, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada salah satu sahabat dia di Mekah yang nggak mau hijrah, kemudian dia terfitnah di sana, lalu kirim surat Umar ini agar dia balik ke kota Madinah, dan akhirnya dia balik ke kota Madinah. Kemudian bagaimana Umar memberikan ontanya untuk dipakai supaya kalau nanti orang-orang kafir hendak melukaimu. Waktu itu ada sahabatnya yang dibawa pulang oleh Abu Jahal dari Madinah ke kota Mekah. Itu difasilitasi oleh Umar demi menyelamatkan keimanan. Dan kita pun perlu memfasilitasi saudara-saudara kita, walaupun kita sendiri sulit, demi menyelamatkan keimanan dia. Dan ini menjadi sebuah fadilah yang besar, ya, ketika kita menyelamatkan saudara kita dari kemurtadan. Dan semoga semua amal ibadah yang dia lakukan kita dapat bagiannya nanti. Dan kalau engkau nggak mampu secara finansial, jangan lupa dengan doa dan dukungan secara mental, ya, agar dia bertahan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkati kehidupan kita, memberikan hidayah kepada kita, dan mematikan kita husnul khatimah. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.